Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan kali ini gue kedatangan banyak banget barang dari EPZ dan juga dari Rose Techniques. Jadi gue ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 barang. Gue cepet aja lah ya. Gue ada TP20 Pro dari EPZ, EPZ X Tip C Star One, lalu ada juga si EPZ TP50, lalu ada apa ini? EPZ Key One Pro, lalu ada Rose Technics Star City 5 Pro, ada juga Rose Technics Quiet C. Jadi gue mungkin unboxing dari yang paling simpel dulu kelihatannya, itu si TP20 Pro ya. Jujur aja gue sama sekali belum cekin harganya masing-masing karena ini baru aja datang, cuman gue udah penasaran jadi gue langsung robek ya. Ini untuk yang TP20 Pro, perasaan gue sih bakal kayak typical DAC seperti biasa, ada tarikannya seperti ini. Oh, ada lepas sedikit. Apa ini? Ya, kitab doang sih. Lalu EPZ TP20 Pro-nya seperti ini, dan gue suka karena dia jelas build quality-nya mirip kayak TP20 yang sempat gue punya itu, dan ini jauh lebih ringan tapi build quality-nya tetap bagus. Nice. Terutama ringannya itu loh, karena TP20 kan kritiknya gue tuh di beratnya, dan lu dapetin kabel. Udah gitu aja lah, nggak usah terlalu dalam dulu ya. Langsung aja kita buka dulu, tapi setelah nanti gue buka gue bakal coba juga anyway, tapi ini baru ya tunjukin unboxing lu dapet apa aja sih. TP50 kalau dari serinya kayaknya ini versinya lebih tinggi ya, tapi ya nggak tahu ya, gue belum coba lihat. Kalau dari tampangnya sih kayaknya iya, karena ini sekarang ada layarnya. Beratnya 11-12 tapi warnanya jauh lebih ngejreng. Lalu ada tulisan M sini, sama-sama ada carbonnya gitu ya. Kayaknya ini versi lebih tinggi sih. Ya, basically secara unboxing persis sih antara dua ini. Next, langsung yang EPZ. Yang aneh tuh ini, tulisannya ada X Tip C, lalu ada tulisannya Star N1, bukan Star One. Case-nya cukup keren sih sebenarnya. Hitam begini, lalu rada minimalis, tapi I don't know, it feels kinda nice. Lalu IM-nya kayak apa ya? Kayak tampilannya psychedelic gini lah. Tuh, warna-warni, lalu lumayan besar juga, lumayan panjang tepat daripada besar. Lihat ya, lumayan panjang begini. Kabelnya nih Type C ya? Iya, sial. Jadi si Type C sayangnya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Anyway, gua akan coba. Ini masih buka-buka dulu, nanti buka-buka cepat ya. Kemudian EPZ Key One Pro ini kalau nggak salah udah banyak yang sudah minta gue review nih, tapi gue belum cobain sama sekali. Gue belum cek frekuensi respon segala macem. Ternyata gue dikirimin juga. Ini bentuknya sih ya gini doang sih. Ada warna biru sama hitam begini. Sedikit lebih besar daripada Tip C Tip C Star One tadi. Ada Mega Mendung pola. Oh, tapi ini tampilan IM-nya sendiri sih ya lumayan lah. Sepertinya lebih tebal sedikit daripada Star One, tapi ini nggak QDC Type C kan ya? Untungnya nggak, ini bukan QDC Type C. Ya, gue sebenarnya jujur lebih suka yang dual pin biasa lah. Lalu kemudian berlari langsung ke Quiet C. Ini Quiet C cukup menarik secara packaging. Dia besar tapi hitam semua, kayak namanya mungkin ya, Quiet soalnya. Coba dibuka dulu. Dan packagingnya gede banget. Seingat gue padahal Quiet C ini harganya nggak nyampe 1 juta ya. Berapa? 600-700 kali? Atau 500-600an lah tuh. Quiet C. Hitam semua, lalu ya buat gue sih estetikanya cukup bagus. Sesuai namanya. Quiet C. Lalu bukanya ya gimana ini? Waduh. Ini kayaknya kudu dirobek deh. Ya sialnya gue agak ngerobek sedikit bagian atas, tapi emang harus agak dirobek sih, cuman nggak rapi aja jadinya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Gue sambil buka ini di slide ke bawah. Mungkin ini bahasa Cinanya Quiet sih ya, kagak tahu sih, nggak bisa baca juga anyway. Dibuka, ini packagingnya lebih bagus dibandingkan yang tadi sebelumnya. Lebih mewah juga, kalian dapat hard case, dan juga IM-nya sama sangat mengingatkan gue sama Eco OH2. Bahkan juga termasuk nozzle-nya yang bentuknya oval seperti ini, bukannya bulat. Bagus sih sebenarnya. Cuman nggak bohong, ini ingetin sama Eco. Kayaknya Eco yang pertama kali bikin deh. Lalu kemudian, lihat tuh.
Kabelnya dapat 4,4 lalu gagah begini. Gila, ini kalau misalnya harganya sih di bawah 1 jutaan, ini salah satu yang buat gue cukup keren sih. Kabelnya ini loh, terasa kayak kabel mahal. Kalau kalian pernah lihat beberapa kabel mahal tuh tebel-tebel kayak gini. Lalu yang menarik juga dapat ini apa ini? Untuk ngelepas, oh ini MMCX ya, oh iya, untuk ngelepas MMCX loh, ini dijepit gini untuk ngelepas MMCX, dan dapat ear tipsnya, lalu basically ya that's it sih. Packagingnya keren, cuman gede, dan ya nggak, kalau misalnya dibilang nggak efisienin apa sih, karena ada beberapa empty space juga. Lalu ke Star City 5 Pro, kalau gue tebakin lebih mahal, setahu gue udah level 1 jutaan deh. Tapi kotaknya sih, estetika nyeninya gitu, gue lebih suka yang QNC sih. Coba dibuka. Star City 5 Pro. Nah, gue nggak tahu Star City 5 non Pro-nya kayak apa. Tapi tulisannya 10 mm dynamic driver plus 2 balancer measure. 1 DD plus 2 BA. Seperti ini. Dan ini tipenya slide aja. Gue lebih suka slide begini daripada harus ada yang robek tadi ya. Lightyear. Apa maksudnya? Buzz Lightyear. Dibuka, ada penutup seperti ini. Dan, kali ini juga keren nih. Ini berasa mewah lagi. Case-nya mirip banget sama case C64 ya. Oke, lagi-lagi MMCX. Walah, harus dilepas bentar. Ini dapat case atau enggak? Ini case-nya bisa lepas nggak sih? Ya, bisa, cuman agak ini aja. Lebih kecil, cuman kayak pleather case. Gini, ada tulisan Lightyear. Kenapa Lightyear? Namanya Star City, kenapa Lightyear? Lalu ini IM-nya sendiri kerasa keren sih, nggak bohongin, keren. Tapi mungkin kalau di zoom in lebih bagus lagi, tapi ini so far kelihatan keren. Oke, itu dulu unboxingnya. Gue akan beresin semua ini, gue akan pasang-pasang dulu, lalu akan gue dengerin sambil tunjukin ke lu first impression gue. Tambahan lagi, yang lucu di yang Star City gue dikasih DAC begini. Hah? DAC apaan ini? Oke, gue udah rapin semuanya, gue udah pasangin sama ear tips dan kabelnya. Mari kita coba dulu, mulai dari yang pertama, mungkin dari EPZ Key1 Pro. Kayaknya ini yang paling murah maybe, I don't know. Gue belum cek harga ya. By the way, gue perlu ngomong dulu di sini. Ini kalau kalian belum pernah lihat unboxing gue ya. Unboxing itu cuma nyobain sekali doang lagunya. Dan ya kasih impresi pertama gue, dimana ini mungkin bisa sedikit berubah karena toh cuma satu lagu, bener-bener coba-coba doang. Jadi lagu pertama gue pakai teka-teki dari Raisa EPZ Key1 Pro. Gue pakai HBR 5 second gain ya, by the way, untuk di HP gue. Oke, pertama suara Raisa-nya lumayan clear, nice. Sweetness-nya juga dapat. Ada cerk dari hentakan apa? Jadi katakan gini. Coba cukup bagus. Hentakan bassnya juga bagus. Ini agak smooth, a bit apa ya? Dibilang warm juga enggak, cuman kayak lumayan berbobot suara Raisa-nya dan sedikit manis gitu. Bagus ini. Clear cetres-cetresnya dapat. Suara Raisa-nya clean, sweet, bassnya hentakannya cepat, berbobot. Ya ini lagunya rekaman bagus juga sih. Tapi very positive first impression untuk EPZ Key1 Pro ini. Smooth, detailed, gue rasa clean-nya dapat, bersihnya dapat, lepasnya dapat, tapi bobot dari bass dan juga dari vokal tetap berasa. Soalnya dari si EPZ X-Tip C, yang gue aneh kenapa namanya bukan Star One aja gitu. Kalau misalnya lihat di box Star N1, mana N-nya? Dan gue nggak ngerti. Gue kan punya EPZ banyak ya, ini satu-satunya pakai QDC Type-C, and I have to say I hate QDC Type-C karena kalau nggak dipadanin sama QDC Type-C lagi itu kayak gampang rusak, gampang retak gitu di bagian yang tonjolannya itu loh, di pinnya itu. Anyway, gue akan coba lagu yang sama lagi mulai dari awal. Sensasinya sedikit lebih luas mungkin ini. Ada sensasi yang mirip-mirip aja. Sweetness vokalnya tapi kayaknya lebih dapat di Key1 Pro tadi. Oh, ya. Sensasinya
agak mirip, not gonna lie. Vokal main forward, bodinya masih dapat, bassnya juga dapat, cuman kayaknya bassnya lebih tight deh. Iya, kayak hentakan bassnya lebih dapat. Tapi tuningnya sama-sama bagus, mungkin I don't know, a bit Hammond-ish, I don't know. And thus vokal suite-nya dapat, bassnya dapat, treble cek-cek-ceknya juga jelas. Ya, yeah, basically good without any faulty to begin with. Sekali lagi, ini first impression dan gue bahkan mau nyoba lagunya sampai selesai ya. Cuma nyoba sekilas-sekilas semua. Lalu si Rose Quiet sih, nggak akan bohong, ini tampilannya paling keren demi apa. Ini kabelnya tebel begini kayak IM yang lumayan mahal, ditambah dengan dia pakai 4,4 yang rapi. Dan juga, I don't know, buat gue sih, walaupun agak niru Iko secara ini ya, secara tampilan housingnya, tapi estetikanya sih gue suka overall. Ini kerasa kayak IM mahal. Tapi sama seperti Iko juga kayaknya, karena IM-nya itu pakai ear tips dan juga nozzle-nya sedikit oval begini, fittingnya gue agak nggak terlalu biasa. Dan not gonna lie, habis cobain EPZ tadi, ini kayak nggak senyaman EPZ rasanya, ada kayak ngeganjel sedikit gitu lah. Sebenarnya kalau ngepas sih ngepas aja, cuman kayak ada something strange lah. Sekali lagi lagu yang sama ya. Ini kayak lebih bright deh. Ini ya loh, ininya lebih maju, lebih nyerang di awal, dan lebih apa ya, lebih kayak cek-ceknya itu sedikit lebih ofensif dibanding sebelumnya. Iya, bassnya juga nggak seberbobot dua tadi, tapi in a way rasanya treble sedikit lebih lepas, lebih open di sini. Yes, definitely ini paling lebih bright dibanding yang dua tadi. Ini crak, dari cymbal dan dari percussionnya di sini jelas lebih maju, lebih crak dibanding yang tadi. Dan juga bassnya juga kayak nggak sedalam EPZ yang gua coba tadi. Tapi vokalnya tuh masih ada sweetness-nya, cuman kayak I don't know, round lower treble to mid treble-nya tuh ada yang maju gitu. Tapi nggak tahu ya, ini mungkin nggak ada fitnya juga nggak tepat. Gue nggak ngerasa tadi fitnya agak aneh juga anyway. Dan yang ini juga gue mungkin fitnya mesti coba-coba lagi nanti untuk si yang Star Star City 5 Pro ini loh. Karena dia nozzle-nya pendek, ya. Nozzle-nya tuh pendek, jadi dengan tips yang ada ini kayak memanjangkan nozzle-nya sedikit. Biasanya ini yang kayak gini nih gue mesti coba-cobain tips yang lain dulu untuk dapetin seal yang lebih tepat. Kalau nggak gue nggak terlalu dapet seal-nya. Oke, anyway, gue akan coba, dan sementara sih fitnya oke aja sih, no problem. Cuman ya tadi, karena nozzle-nya yang pendek tadi, biasanya sih gue harus main ear tips nanti lah ya. Lagu yang sama lagi-lagi, A Bit Noise. Ini kayaknya paling clear dari semua yang gue coba tadi. Sekaligus vokalnya, timbre-nya paling ringan, nggak terlalu natural, tapi paling clear. Mungkin BA-nya di sini berasa di sini. Oh ya, kerasa sih hybrid ya. Ini kayak lu dapetin kontras bobot bass yang ada lumayan demnya. Ini kan lagu demnya lumayan di bagian bass. Vokalnya tuh kayak rada terbang-terbang, rada ngawang-ngawang, lebih ringan, tapi ini layering suaranya paling dapat. Ada bass, ada treble, ada bass, ada vokal, ada percussion, ada cerces-cercesnya sana. Ini paling layer dapat, detailnya paling dapat ini dari semuanya. Tapi mungkin paling a bit agresif maybe. Karena walaupun bassnya dep-depnya itu bobotnya berasa, tapi cepet. Gitu kayak ya. Overall, ya gue mesti coba lagi. Gue nggak yakin ini gue fitnya udah bener. Tapi gue ngerasa di sini detailnya dapat sih. Detailnya dapat, tapi tipis, agak tipis. Mungkin dari semuanya yang gue coba, malah gue lebih tertarik sama si EPZ Q1 Pro atau si Tipsy Star N1 ini, yang gue udah kalau gue pribadi sih langsung kepincutnya lebih kedua itu. Terlepas harga berapa ya, kayak tonalnya paling dapat gitu loh buat selera gue. Tapi kalau detail paling dapat sih jelas ini udah kayak different level. Ini si Star City 5 Pro ini
paling detail, cuman a bit on the aggressive side. Tapi sekali lagi, mungkin karena ear tipsnya juga. Selanjutnya gue cobain si EPZ TP20. Oke, nggak bohong, tadi gue kira ini rusak karena dicolok kok ada indikator lampu tapi nggak nyala-nyala gitu. Taunya gue baru ingat kalau TP20 tuh juga gitu, dicolok dulu ayamnya baru dia nyala. Dan ini juga sama, jadi mungkin kalau kalian ngerasa dikirain punya kalian rusak, nggak, colok dulu ayamnya baru itu nyala. Dan ini ada tombol volume button yang independen, tapi sayangnya seperti TP20 juga, dia itu volumenya tidak independen. Jadi ini lebih tepatnya mengontrol volume HP dari sini. Dan ini gue coba dengerin dulu suaranya, lagu yang sama, pakai ayam yang gue udah hafal, EM6L. Clean suaranya. Iya loh, ini clear. Bobotnya tapi masih ada. Wah, kayaknya nice ini. Dan bersih suaranya. Gue belum lihat sih berapa powernya, tapi ini kayaknya lumayan juga. Gue pakai volume di bawah 50% lah untuk EM6L di sini. Oke. Kayaknya suaranya cukup clear dan lumayan netral tonalnya. Gue saatnya coba si TP50 ini. Dan apakah dia sama seperti TP20? Dicolokin dulu ayamnya baru dia nyala. Ternyata tidak guys, ini langsung nyala. Langsung ada tulisan di sini nyala, dan tombol M-nya ini buat ada beberapa option, ada level low. Kayaknya sih ini oke, banyak option tapi gue nggak terlalu mau coba, paling cuman gue ganti tadi jadi gain-nya low. Dan sekarang dia oke. Oh, dia legit kali ini punya benar-benar volume independent. Mari kita lihat volume independen sampai berapa. Ini nggak bisa klik and langsung tinggi ya, nggak bisa. Oh nice, nyampe 100 guys. Jadi volume independen sampai 100 berarti dia bakal presisi sekali untuk suaranya. Itu aja udah poin plus buat gue kalau ada DAC independen volumenya sampai 100 ya. Gue akan coba lagu yang sama, tapi ini nggak ada tombol play-nya ya. Ini tuh tadi ada, jadi gue langsung pencet di sini play aja, di sini nggak ada. Yang nggak ada. Oke. Oh, yang kerasa number one jauh lebih luas, lebih natural suaranya, vokal lebih berbobot, luas loh ini, lega gitu langsung berasa. Wih, tapi beningnya juga dapet, menarik. Oke, gue sekilas sih langsung suka ya dicolok EM6L ini karena dia beningnya dapet, cleannya dapet, clearnya dapet, juga smoothnessnya dapet, dan luas. Jadi ya, so far ini salah satu yang menarik. Oke, kesimpulannya, mungkin untuk hari ini gue ngerasa ada banyak yang menarik, tapi berhubung gue ngerasa fitnya kurang cocok, kayaknya Quiet C sama si Star City 5 Pro mesti dicobain lebih banyak lagi. Tapi kalau suara Key One Pro dan juga Tipsy Star One ini sangat-sangat potensial. Dan untuk si DAC-nya dua-duanya menarik, cuman kalau gue lebih tertarik yang ini tentunya karena dia ada volume button sampai 100 dan suaranya bening, clear, dan tetap natural, lumayan natural di saat bersama. Tapi itu sekali lagi, ini baru first impression, belum nyampe satu lagu kelar, baru ya ngejudge simple. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih lanjut reviewnya dengan lebih lengkap, stay tune aja di After Sound Review, dan gue akan coba lebih lanjut lagi, testing sana sini, bandingin sana sini, cobain banyak lagu, dan gue kasih full reviewnya. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.